Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil paper yang telah saya buat yang berjudul Krisis Moral dan Beragama pada Remaja di Masa Pandemi COVID-19. Sebagai tugas akhir dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Dra Haji Yuyun Yulianisi, MPD, dan Bapak Muhammad Naufal Fairudila, MPD, MED. Perkenalkan, nama saya Aida Rama Kamila dengan NIM 121208009 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Kimia. Adapun topik pembahasan, yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada metode, yang ketiga hasil, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Topik yang pertama, pendahuluan. Apa sih itu krisis moral dan beragama? Krisis moral sendiri merupakan pudarnya sikap, karakter, dan perilaku yang berhubungan dengan kebaikan seseorang. Krisis beragama berarti pudarnya kekuatan spiritual, keagamaan, sikap, karakter, dan perilaku yang berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan. Pada saat ini, wabah COVID-19 yang tengah menjadi pandemi di seluruh dunia dengan sebanyak 535 juta kasus di seluruh dunia dan termasuk 6,6 kasus yang terjadi di Indonesia. Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan aspek kehidupan yang mempengaruhi sikap manusia itu sendiri. Pembelajaran tatap muka diberhentikan sementara dan digantikan dengan metode daring atau online. Pembelajaran biasanya melalui media online seperti video conference, Google Classroom, e-learning, dan lainnya. Namun, jika dilihat saat ini, metode tersebut secara perlahan merusak moralitas pada remaja, di mana moralitas sangat penting untuk ditekankan dalam proses pendidikan agar remaja mempunyai tingkah laku baik. Baik buruknya tingkah laku ditentukan oleh diri mereka sendiri dalam setiap tindakannya. Karena para remaja yang kelak akan menjadi generasi penerus bagi bangsa kita. Ternyata COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada moralitas saja, namun memberikan dampak juga terhadap keagamaan seorang remaja yang memiliki fungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu yang akan menjadi kerangka acuan dalam bertingkah laku maupun bersikap agar sejalan dengan agama yang dianutnya. Lalu yang kedua ada metode. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian mengumpulkan data berupa jurnal dan artikel terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Adapun data yang digunakan adalah data kualitatif diperoleh dari review jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Lalu, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan membaca beberapa jurnal terdahulu dan artikel-artikel penelitian. Lalu yang ketiga ada hasil. Coopers menguraikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia dituntut untuk senantiasa melakukan hubungan sosial dengan manusia atau individu lain dalam hidupnya, sejak manusia membentuk pribadinya sampai ia kemudian meninggal dunia dimanapun manusia itu berada. Sedangkan pada masa pandemi ini diadakan PSBB dan PPKM yang menyebabkan kurangnya interaksi antar individu yang mempengaruhi sikap individu itu sendiri. Yang dimana pada saat ini masih bisa dikatakan bahwa keadaan remaja seseorang masih belum mempunyai arah. Seseorang yang tergolong remaja sedang dalam fase pembentukan karakter menurut psikologi. Faktor inilah yang menyebabkan banyaknya remaja melakukan tindakan bertentangan dengan norma dan menimbulkan krisis moral. Krisis beragama remaja dapat dilihat pengaruhnya dalam bidang ibadah, baik ibadah mahdah ataupun ibadah goiro mahdah, di mana frekuensi aktivitas ibadah sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Padahal dulu remaja sering melakukan ibadah baik berjamaah di masjid atau di rumah masing-masing. Di samping kegiatan keagamaan lainnya, namun setelah terdampak pandemi COVID-19, aktivitas secara bertahap mulai dibatasi. Padahal kita tahu bahwa dalam diri remaja yang paling menonjol adalah sifat sosial. Sifat sosial yang hadir pada diri remaja ada yang positif dan negatif. Lalu ada faktor penyebab kemerosotan moral pada remaja. Yang pertama ada kemajuan teknologi, yang kedua memudahnya kualitas keyakinan atau keimanan, yang ketiga pengaruh lingkungan, yang keempat kehilangan rasa tanggung jawab, jujur, kurang disiplin, dan yang kelima tidak memikirkan dampak jangka jauh terhadap sikap yang dilakukan pada saat muda. Lalu faktor penyebab krisis beragama pada remaja, A. Kurangnya penanaman jiwa keagamaan dalam diri setiap orang oleh masyarakat, B. Keadaan masyarakat yang kurang stabil baik secara ekonomi maupun sosial dan politik, yang C. Pendidikan moral dan agama tidak dilakukan dengan baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. D. Suasana keluarga yang kurang baik. E. Kurangnya bimbingan untuk mengisi waktu luang dengan cara yang baik dan mengarah pada perkembangan moral dan agama. F. Banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran yang tidak mengaidahkan dasar-dasar dan tuntutan agama. Lalu yang keempat ada pembahasan. Krisis moral yang saat ini mencengkram remaja di Indonesia sudah cukup krisis. Orang tua tidak lagi menjadi agen sosialisasi primer karena remaja sekarang dapat memilih siapa yang mereka inginkan sebagai panutan. Namun yang jarang kita ketahui adalah siapa yang para remaja ikuti dan akibatnya para remaja kini mengalami krisis moral dalam diri mereka. Hal ini mungkin terkait dengan banyaknya kasus pelanggaran norma yang dilakukan remaja akhir-akhir ini. Misalnya banyak kasus yang dilakukan oleh gangster yang didominasi oleh anak muda, banyak kasus pelecehan sosial yang dilakukan remaja, dan hilangnya sikap hormat terhadap orang tua atau orang yang lebih tua, seperti kasus yang terjadi di Trenggalek di mana seorang remaja menganiaya orang tua secara keji. Tentu saja pengaruh ini berdampak pada remaja lain yang akibatnya mengikutinya. Karena keadaan masa muda seseorang masih tanpa arah. Pada akhirnya seorang remaja mudah terpengaruh oleh pengaruh buruk lingkungan. Faktor inilah yang menyebabkan banyak remaja yang melanggar norma sehingga menimbulkan krisis moral.
Ditambah dengan masalah pandemi virus COVID-19, perilaku remaja yang berada dalam krisis moral menjadi semakin sulit dikendalikan. Di masa pandemi ini, kita sangat mengandalkan teknologi internet untuk segala aktivitas kita yang juga merupakan anjuran pemerintah. Kemajuan iptek saat ini justru menjadi bumerang dan bahkan berbanding terbalik dengan moralitas yang dimiliki oleh para remaja yang semakin terdegradasi seiring dengan perkembangan zaman. Kasus-kasus di atas sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Media sosial juga berdampak besar pada mentalitas remaja. Pandemi COVID-19 telah menghambat kehidupan sosial remaja karena pemerintah telah melarang masyarakat membentuk kerumunan karena takut menyebarkan virus di kerumunan. Banyak sekali kerusakan moral atau karakter para remaja yang terjadi di media sosial. Salah satunya dampak dari krisis moral yang ditimbulkan oleh media sosial adalah saat ini banyak orang, terutama remaja, menjadi antisosial terhadap orang-orang di sekitar. Antisosial ada sikap apatis terhadap orang-orang di sekitar dan hanya peduli pada diri sendiri, baik untuk keselamatan diri sendiri maupun hiburan. Contohnya seperti banyaknya orang melakukan prank dengan konten yang diunggah melalui platform media sosial. Konten prank yang awalnya dibuat untuk tujuan hiburan dengan konsep yang jelas, kini menyesatkan sebagai remaja mereka melakukan pranks tanpa memikirkan dampak pada orang-orang di sekitar mereka. Seperti kasus Ferdinand Paleka yang membuat konten prank dengan sumbangan berupa sampah. Masalahnya yang terjadi sasaran prank adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan karena berjuang di tengah pandemi ini. Namun, apa yang dilakukan Ferdinand Paleka banyak ditiru oleh remaja lainnya. Perubahan karakter atau moral ini dapat terjadi tergantung bagaimana proses interaksi antara potensi manusia dan sifat alami yang dimiliki manusia yang terjadi melalui pengkondisian lingkungan, budaya, pendidikan, demografi, dan alamnya. Hal ini berdampak besar pada pembentukan karakter pada seseorang, terutama remaja yang masih dalam proses pembentukan dan pemilihan karakter. Dalam kehidupan beragama, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sikap, cara, dan praktik keagamaan dengan berbagai pembatasan yang diterapkan di seluruh dunia, di mana intensitas pertemuan keagamaan perlu dibatasi untuk memerangi penyebaran virus. Sementara itu, dari perspektif Islam, setidaknya ada dua konsep yang perlu ditelaah untuk memahami pandemi. Pertama, pandemi adalah bencana yang menurut sunnatullah pasti benar yang hanya terjadi dengan izin Allah. Dan kedua, pandemi juga harus dipahami sebagai marad atau hal yang tidak sehat. Terlepas dari pandangan ini, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan banyak orang yang merupakan salah satu strategi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi perasaan tidak aman. Krisis beragama pada masa pandemi ini, contohnya banyaknya sholawat-sholawat yang diremeh tidak sesuai dengan ajaran Islam, banyaknya terjadi penyimpangan agama dan penistaan agama, seperti terjadi di kawasan Toli-Toli, di mana para remaja melakukan penistaan agama dengan memadukan gerakan amalan sholat berjamaah dengan goyang disco vulgar yang dilakukan oleh siswi-siswi Toli-Toli saat kegiatan bimbingan belajar untuk kelas calon ujian nasional. Peran orang tua dan keluarga sangat menentukan dalam meningkatkan perbaikan tingkah laku dan perbuatan anak. Lalu, mengaplikasikan nilai-nilai kaidah moralitas dan beragama kepada remaja dalam kehidupan sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Hal ini tentunya menjadi peran penting bagi orang tua dan pendidik yang di tengah pandemi ini harus bekerja sama dan membantu membentuk karakter dan moral remaja agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Ada solusi krisis moralitas yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua, pemilihan tema bergaul dan lingkungan yang tepat karena mereka termasuk ke dalam agen sosial sekunder, mampu memanfaatkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan benar, memperluas wawasan pengetahuan dalam ranah ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri sesuai dengan kepercayaan masing-masing, mengadakan pendidikan moral dan pengembangan karakter pada suatu mata pelajaran yang diajarkan oleh suatu lembaga pendidikan. Lalu solusi krisis beragama pada remaja, A, dengan menanamkan jiwa agama pada tiap-tiap orang oleh masyarakat, B, keadaan masyarakat yang kurang stabil baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik, C, perbanyak pendidikan akhlak dan keagamaan dan lakukan dengan semestinya baik di rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat, D, bangun suasana keluarga yang baik, dan E, bimbing dan biasakan anak untuk mengisi waktu luang dengan cara yang baik dan membawa kepada pembinaan akhlak dan keagamaan. F, membiasakan anak untuk melihat dan menyaksikan tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran yang mengaidahkan dasar-dasar dan tuntutan agama, dan H, mengadakan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan tentang keagamaan. Lalu yang kelima ada kesimpulan. Di tengah pandemi COVID-19, krisis moral dan beragama pada remaja menjadi salah satu masalah yang perlu segera diatasi agar cepat terselesaikan. Dapat dikatakan moralitas yang dimiliki remaja saat ini adalah kritis dan harus segera diperbaiki. Orang tua dan lembaga pendidikan merupakan salah satu media penting dalam menyelesaikan krisis moral dan beragama pada remaja. Laksana kapal tanpa nahkoda di tengah lautan luasnya samudra. Keluarga sebagai agen sosial primer dalam membimbing anak, menunjukkan pendidikan karakter dan sikap beragama yang baik, serta lingkungan sosial dan pendidikan yang menjadi agen sosial sekunder dalam pembentukan karakter dan sikap beragama. Kedua, agen sosial ini, baik primer ataupun sekunder, akan sangat berpengaruh jika tidak ada kesetimbangan di antara keduanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.